Pertama kali waktu itu Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk menopang ma'isyahnya bersama keluarganya supaya bercocok tanam. Maka Nabi Adam itu menebar benih begitu, biji-bijian untuk karena diperintahkan oleh Allah untuk bercocok tanam. Tapi ada 2 ekor burung yang selalu membongkar bebijian yang sudah beliau tabur dimakan. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara saya mengantisipasi 2 ekor burung yang merusak tanaman saya? Maka ketika itu malaikat Jibril turun dari langit membawa busur. Itulah busur pertama turun di dunia. Malaikat Jibril turun membawa busur, bawa 2 anak panah dan string. String ini talinya turun. Maka Nabi Adam waktu itu tanya kepada malaikat Jibril, hai Jibril, benda apa ini? Maka waktu itu malaikat Jibril mengatakan, hadhihi quwwatullah. Ini adalah kekuatan dari Allah. Jadi nama busur pertama kali itu adalah quwwatullah, kekuatan dari Allah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wa hadhihi syiddatullah. Nah, beliau menunjukkan pada string itu, ini adalah sesuatu yang dahsyat dari Allah. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, kalau ini apa? Menunjuk kepada anak panah. Maka malaikat Jibril mengatakan, hadhihi nikayatullah. Ini adalah sesuatu yang dapat melumpuhkan dari Allah. Akhirnya waktu itu malaikat Jibril mengajarkan Nabi Adam tata cara, teknik memanah. Jadi kalau sangat ilmu memanah itu dari malaikat Jibril. Kalau ditelusuri itu ke atas dari malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril lah yang mengajarkan Nabi Adam teknik memanah pertama kali. Setelah itu Nabi Adam menggunakan teknik itu untuk membunuh 2 ekor burung yang merusak tanaman beliau. Setelah itu busur itu menjadi pelipur hati Nabi Adam. Karena bayangkan dunia seluas ini, di dunia ini hanya ada beberapa orang saja, Nabi Adam, istrinya Sayyidatuna Hawa, dan anak-anaknya yang kembar. Selain mereka kosong dunia ini. Maka Nabi Adam jadikan busur itu sebagai teman. Ketika beliau dalam keadaan terasing, sendiri, maka menghibur kesendirian beliau. Nah sampai detik ini busur itu bisa menghibur seseorang ketika orang itu sedang susah. Jenuh, bawa aja busur sama anak panah, nanti ketawa-ketawa sendiri. Serius. Nah maka dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sedang susah, maka hendaklah menggantungkan busurnya di pundak. Barang siapa yang sedang gelisah hatinya, hambur itu sesuatu yang sumpek atau sumpek ya, gelisah, jenuh. Ya. Barang siapa yang jenuh, hendaklah dia mengambil busuran, gantungkan di pundaknya. Artinya apa? Dengan memanah dapat menghilangkan rasa susah. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, terbukti bahwasanya memanah itu menghilangkan rasa penat, rasa suntuk, rasa duka di hati. Nah, karena leluhur kita Nabi Adam telah menjadikan busur itu sebagai teman, sebagai penghibur beliau dikala dunia ini isinya itu masih kosong, yang ada cuma Nabi Adam dan keluarga. Kemudian ilmu memanah ini Nabi Adam wariskan kepada putranya Nabi Sis. Kemudian dari Nabi Sis sampai ilmu memanah itu kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mewariskan teknik ilmu memanah tersebut dan busurnya diwariskan turun-temurun kepada anak keturunannya. Sebagian sejarawan mengatakan ilmu memanah ini sampai pada puncaknya pada zaman Persia, semenjak zaman Raja Azdazil Babik namanya. Kemudian sempat karena seluruh raja-raja Persia itu terkenal ahli sekali dalam memanah. Yang terkenal sekali ahli dalam memanah namanya Raja Bahramjur. Bahramjur itu salah satu raja Persia yang punya mazhab waktu itu.
Nah itu di dalam kitab Tabaqah Arba'ah namanya kitab 4 generasi Persia. Itu Raja Yazdajir itu punya kemampuan memanah. Itu kalau dia memanah itu targetnya dia punya hamba sahaya perempuan berdiri ditutup matanya, itu dipasang anting, itu di sasarannya tuh anting itu. Jadi kalau dia lewat anting gitu, ya dia masuk lewat antingnya. Oh kalau kita kan tidak kecil. Artinya sehingga karena sangat tingginya ilmu memanah zaman Persia, nah orang-orang Persia ini kalau ngomong mengenai kehebatan raja mereka itu berlebihan. Sampai mereka bilang itu Raja Yazdajir kalau memanah itu anak panahnya itu berhari-hari. Itu menurut saya masuk akal. Tapi ya seperti itulah mitologi Persia, sebagaimana orang-orang Romawi juga kalau memuja raja mereka Hercules itu, ini Hercules ini anak raja dewa Hera, macam-macam seperti itu. Maka kisah-kisah tentang kehebatan memanah Persia yang bisa kita akui memang mereka hebat sekali dalam bertempur, dalam menggunakan panah. Tapi kalau sudah memuji raja, itu nggak usah didengar itu. Karena terlalu luntur. Nah kemudian ilmu memanah ini sampailah kepada Nabi Ibrahim. Sebagian ulama ada mengatakan busur Nabi Adam itu turun temurun diwariskan hingga sampai kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mewariskan busur tersebut ke Nabi Ismail. Sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwasanya busur Nabi Adam khusus diturunkan dari surga sendiri, bukan busur Nabi Adam. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya orang yang pertama kali membuat busur Arab adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Ibrahim itu seorang boyer. Beliau membuat busur untuk kedua putranya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan Nabi Ismail yang terkenal sangat ahli dalam memanah, sehingga suatu hari ketika Nabi melewati sekelompok sahabat yang sedang berlomba memanah, maka beliau mengatakan, "Urmu ya bani fulan, fa inna abakum kana ramiyan." Hai suku Aslam, memanahlah kalian. Sesungguhnya leluhur kalian Nabi Ismail kana ramiyan, adalah seorang pemanah. Jadi sebenarnya memanah ini adalah kebiasaan para nabi aslinya. Jadi diwariskan ilmu memanah ini turun temurun dari para nabi hingga sampailah kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita melihat Rasulullah SAW itu sangat perhatian sekali dengan busur. Ada dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas mengatakan tidak pernah kata-kata busur disebut di hadapan Nabi kecuali mesti Nabi berkomentar. Beliau mengatakan tidak ada senjata yang mampu menyampaikan orang kebaikan melebihi busur. Tidak ada satu senjata pun yang mampu mendahului busur dalam urusan kebaikan. Setiap Nabi, di depan Nabi disebut kata-kata busur, selalu beliau mengatakan demikian. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau khutbah Jumat itu bawa busur. Bukan kalau di Mas tongkat, ya itu juga nggak apa-apa. Ya, jangan. Wah, bahaya. Ganti busur. Rasulullah SAW kalau khutbah beliau bawa busur. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu hari duduk, tiba-tiba Sayyidina Ali datang membawa busur. Maka Nabi SAW bersabda, "Hakadha Jibril idza ja'ani." Gaya Jibril kalau menemui saya ya kayak Ali dibawa busur. Jadi malaikat Jibril mau ketemu Nabi bawa busur. Sehingga waktu itu ketika saya baca hadis, saya ke mall bawa busur. Terus saya dilihat orang banyak. Wah, ya itu saya enggak mau busur lagi. jadi artis kita. Jadi ilmu memanah itu punya rekaman sejarah yang berbeda. Nah kemudian umat Islam
pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat pada zaman dinasti Bani Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah waktu itu terjadi invasi Mongolia. Jadi waktu itu Baghdad, negeri Baghdad ini diserbu oleh bangsa Mongol. kurang lebih 2 juta umat Islam yang disembelih di Baghdad. Di Baghdad 2 juta, sehingga Imam Ibnu Athir mengatakan telapak kaki kuda itu tenggelam dengan genangan darahnya umat Islam ketika itu. Kemudian Raja Mu'tasim Billah, Khalifah Mu'tasim Billah itu ditangkap, dimasukkan ke dalam karpet, digulung, kemudian diinjak dengan kuda hingga beliau wafat. Karena menurut keyakinan bangsa Mongol, raja itu tidak boleh berdarah kemudian meresap darahnya ke tanah. Jadi matinya itu dipukuli hingga wafat. Khalifah Mu'tasim Billah. Wallahu ta'ala. Kemudian setelah Mongol menginvasi Baghdad, kemudian umat Islamnya terjadi fobia Mongol. Jadi kalau ada orang menyebut Mongol, begitu lari semua karena ketakutan. Karena ini benar-benar adalah satu bangsa yang ganas. Nah, di antara kunci kesuksesan bangsa Mongol menguasai dunia ketika itu semenjak zaman Genghis Khan, mereka ini sangat kuat dalam ilmu memanah dan berkuda, terutama ilmu berkuda. Saya kemarin baru dari Malaysia, saya ketemu teman yang mau berangkat ke Mongol. Dia bilang kepada saya, di Mongol itu populasi manusia bangsa Mongol itu lebih banyak kuda daripada manusia di Mongol itu. Sehingga orang Mongol itu punya prinsip lebih baik tidak punya istri daripada tidak punya kuda. Hingga mereka tuh jarang turun dari atas kuda itu, hingga mereka menjadi penunggang kuda yang tangguh. Ini bangsa Mongol. Nah, mereka ini pemanah hebat. Nah, maka kita butuh satu kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan Mongol dari segi memanah dan berkudanya. Nah, maka pada zaman dinasti Bani Ayyubiyah, anak keturunannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, itu mulai menggalang suatu kekuatan untuk mengantisipasi perang salib ketika itu, membuat satu pasukan di kalangan para budak, namanya pasukan Mamluk. Mamluk itu artinya kumpulan para budak. Jadi anak kecil itu dibeli, sekali beli itu kadang 3.000 budak, 2.000, 1.000, nanti dimasukkan ke barak militer. Jadi mereka dididik di situ untuk menghafal Quran, belajar ilmu fikih, dan sekaligus dilatih strategi perang, terutama strategi memanah. Nah, dari kelompok ini dibentuklah satu pasukan elit yang dipimpin oleh namanya Saifuddin Qutuz, satu panglima perang. Nah, dia memimpin pasukan perang Syam yang terkenal perang melawan Mongol ketika itu, namanya peristiwa perang Ain Jalut di Mongol. Itulah kekalahan pertama kali bangsa Mongol. Jadi bangsa Mongol ini bangsa yang nggak pernah kalah semenjak zaman Genghis Khan. Anaknya, cucunya yang menghancurkan Baghdad yaitu Hulagu Khan itu tidak pernah kalah. Kalah itu sekali dan langsung tutup senjata, langsung selesai. Kalahnya ketika peristiwa Ain Jalut, pertempuran melawan pasukan Mamluk dengan strategi ilmu memanahnya dari Mesir. Kemudian selama pelatihan di dalam barak militer itu didokumentasi oleh seorang imam, namanya Imam Taibugo. Nah, saya punya kitabnya itu yang saya terapkan kadang kalau ada pelatihan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dalam sejarah ilmu memanah ini sempat berada pada puncak yang tertinggi pada zaman ulama-ulama Khurasan. Sebenarnya imam-imam memanah itu sangat banyak, tidak bisa dihitung, sangat banyak. Tapi yang terkenal itu hanya ada 3 orang. Dan 3 orang ini mazhab memanah mereka diterapkan dalam medan-medan jihad. Yang pertama namanya Imam Abu Hashim Al-Bawardi atau Imam Mawardi. Yang kedua Imam Ishaq Ar-Rafa. Yang ketiga Imam Thohir Balkhi.
Jadi 3 mazhab ini mazhab besar. Imam memanah banyak, seperti Imam Harawi, Imam Abdullah bin Zaid, Muhammad bin Yusuf Ikhbari. Banyak sekali kalau saya sebutkan imam-imam memanah itu. Tapi yang sangat terkenal, yang ilmunya diamal oleh seluruh penjuru Islam, itu hanya ada 3. Imam Abu Hashim, Imam Tahir, Imam Ishaq. Wallahu ta'ala. Kemudian lambat laun ilmu memanah ini mulai terlupakan. Ya, karena semangat jihad umat ini menurun, maka menurun juga perhatian mereka terhadap ilmu memanah. Ya, semangat jihad turun, belajar ilmu memanah juga ikut turun. Apalagi setelah ditemukan misiu pada perang dunia pertama, orang mengatakan, ini lebih praktis ini daripada narik-narik berat. Ini kan yang penting punya telunjuk, gitu, selesai. Nah, akhirnya terabaikan hingga hilang ilmu memanah. Ini termasuk jasa Presiden Erdogan di Turki. Beliau membangkitkan kembali para pemanah-pemanah Turki zaman Ottoman dulu untuk dikaji kembali ilmu-ilmu memanah ini. Sekarang ilmu memanah ini hidup sekali di Turki. Di Turki, yang saya hanya menyebutkan negara-negara Muslim, di Turki, kemudian di Malaysia, di Indonesia pun sekarang alhamdulillah mulai maju dan lain sebagainya. Nah, maka sekarang ini kita yang pasti, ini sudah saya katakan di awal majelis, saya tadi mengatakan bahwasanya kita melanjutkan sejarah. Kita memanah di generasi kita ini adalah melanjutkan sejarah. Artinya rentetan sejarah mulai anak busur diturunkan dari surga, diterima ilmunya oleh Nabi Adam, diwariskan ke anak keturunannya yaitu para nabi, kemudian vakum sempat beberapa tahun dalam perang dunia pertama dan kedua. Kemudian kita dipilih yang banyak dosa, khususnya saya ini, untuk berkhidmat dengan ilmu ini, untuk memunculkan kembali. Yang pasti ilmu memanah ini pasti sampai ke zaman Imam Mahdi. Karena hadis-hadis sahih dalam riwayat Muslim, peperangan yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu Malhamah Kubro yang dipimpin oleh Imam Mahdi, semuanya kolosal. Dalam riwayat Muslim sahih hadisnya, mereka pasukan Imam Mahdi menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun. Imam Mahdi mengirim 10 penunggang kuda untuk mendeteksi, untuk mencari keberadaan Dajjal. Itu semuanya tidak menyebutkan tank, tidak menyebutkan AK sekian, tidak ada. Semuanya menyebutkan senjata-senjata tradisional. Artinya ilmu memanah ini akan sampai kepada mustahiknya yang berhak, yang akan memperjuangkan, yang menunaikan haknya zaman Imam Mahdi. Nah, sekarang apakah kita mau menjadi perantara ilmu ini sampai ke sana untuk mengambil bagian besar untuk melanjutkan sejarah? Itu saja pertanyaannya. Kalau antum tidak mau, pasti Allah akan kirim orang yang akan melanjutkan sampai ke akhir zaman. Kalau antum tidak mau, Allah akan pilih orang lain. Jadi antum tidak ada juga nggak apa-apa. Nah, tapi alhamdulillah di majelis ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak kekurangan ini untuk melanjutkannya. Jadi menurut saya ini amanah yang berat, amanah. Nah, teman-teman, kalau Subhanahu wa taala ini sekelumit ya mengenai sejarah ilmu memanah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab hukum. Nah, sekarang hukum memanah itu sebenarnya bagaimana? Menurut para muhakkik, ya, seperti Imam Taibugha dan lain-lain sebagainya, beliau mengatakan bahwasanya ilmu memanah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya, kalau tidak ada satu kelompok pemanah yang melestarikan ilmu ini, maka seluruh ketapang ini berdosa semua. Kalau tidak ada klub memanah, kalau tidak ada klub memanah di ketapang ini, maka satu ketapang ini berdosa semua. Karena apa? Hukum melestarikan sunnah ini hukumnya fardu kifayah. Itu menurut Imam Taibugha. Ya, berat kan? Ini nanggung punya orang ini kita ini. Dosa orang. Tebus. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan, termasuk pendapat Imam Tabari, hukum memanah itu wajib. Berarti setiap individualnya, orang yang tidak memanah, dosa semua itu. Dan mengajarkan kepada anak itu hukumnya wajib. Maka orang tuanya dulu yang harus dikader. Maka dalam satu hadis Nabi SAW
Beliau bersabda, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah." Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Lah kalau orang tuanya nggak bisa berenang sama memanah, bagaimana mengajar anaknya? Maka secara individu hukumnya wajib. Tetapi kata Imam Tobari, khusus bila negara muslim bertetangga dengan negara non muslim yang sekiranya ada peluang besar akan ditaklukkan negara tersebut oleh musuh, maka hukum memanah itu hukumnya fardu ain. Wajib hukumnya memanah. Wajib hukumnya. Nah, maka kalau kita lihat dari sudut pandang, nah berhubung karena memanahnya itu ikhtilaf, ada yang mengatakan hukumnya wajib, fardu wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah hukum memanah tersebut, maka dilihat dari segi pembuatan alatnya sendiri berbeda. Bagaimana fadilah membuat busur? Kata para ulama, membuat busur itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Siapa boyer sini? Angkat tangan. Bin Fadil, anak tanya antum ya. Antum buat satu busur mulai dari pagi sampai sore bisa jadi satu. Satu busur itu berapa jam dah? Ringkas saja. Satu hari setengah. Pertanyaan saya, pernah antum sholat sunnah 1 hari setengah? Nah, para ulama mengatakan bila bukan kondisi negara jihad, bukan perang dengan melawan musuh, aman seperti kita di Indonesia ini, hukum membuat busur, pahala membuat busur setara dengan sholat sunnah. Tapi kalau terjadi kondisi konflik, ada serangan dari musuh, maka hukum membuat busur lebih afdol daripada sholat sunnah. Akan tetapi ini dari sudut pandang sudut pandang ini dari segi senjatanya. Lah sekarang senjata itu sendiri karena tujuannya iddat, mempersiapkan diri untuk membela agama Allah. Lah sekarang busur itu sendiri bagaimana hukum menjualnya? Kalau menjualnya kepada orang muslim boleh. Tapi menjualnya kepada non muslim jangan bilang kafir, nggak boleh bilang kafir itu kata pemain, ya kan? Non muslim. Karena kalau bilang kafir itu konotasinya negatif. Tapi kalau menurut saya non muslim itu lebih negatif, karena kalau diartikan non itu kan bahasa Inggris, muslim itu bahasa Arab. Non itu artinya tidak, muslim itu artinya selamat. Berarti kalau saya artikan, hai orang yang tidak selamat, itu berat itu, ya kan? Orang nggak selamat, itu kalau tahu artinya ngamuk juga itu. Ya kalau non muslim, bagaimana menjual busur kepada non muslim? Hukumnya haram. Itu sudah keputusan bahsul masail lajnah ulama. Hukum menjual busur kepada orang kafir itu berarti mendukung dia untuk berlatih memperkuat dirinya, maka hukumnya haram. Itu keputusan bahsul masail, tim fatwa. Tapi ini pendapat saya sekarang. Saya agak beda. Saya merujuk kepada pendapat Syekh Zainuddin Malibari. Itu beliau mengatakan begini, bagaimana hukum menjual senjata kepada orang kafir? Kalau ada dugaan kuat, kalau yakin senjata itu akan digunakan untuk memerangi umat Islam, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada kepastian pasti bahwasanya digunakan untuk memerangi, hanya ada dugaan, wah ini kayaknya busurnya mau nembak kita ini, misalnya mungkin karena waktu itu sedang ada konflik sara dan lain sebagainya. Nah maka hukumnya menjual busur makruh. Karena apa? Hanya dugaan, tidak ada kepastian. Tapi kalau tidak ada tidak ada indikasi sama sekali digunakan untuk menyerang orang Islam, hukum muamalah dengan orang kafir pada dasarnya itu boleh. Jadi boleh saja jual busur anak panah kepada orang kafir, tapi dengan satu syarat, tidak ada indikasi digunakan untuk menyerang. Apalagi kalau pasti haram hukumnya.
Itu kalau pendapat saya. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian kita kembali kepada hukum memanah. Nah, memanah itu sendiri pada dasarnya kalau tidak kita melihat dilihat dari tekanan-tekanan perintah Nabi dalam hadis itu, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, tapi sunnah itu bersifat relatif. Artinya apa? Kata Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, beliau mengatakan memanah itu kembali kepada niat. Kalau belajar, ya saya tak ikut pada buku Habib ini kalau jago saya tak merampok, maka hukum belajar memanahnya haram. Artinya belajar memanah hukumnya haram. Misalnya, wah ini belajar memanah, kenapa? Mau dapat senjata api sulit nih, ada surat-suratnya. Kalau beli busur kan tidak ada. Kenapa? Mau saya tembak kepalanya tetangga itu. Dia niat untuk membunuh saudara muslim, haram hukumnya belajar untuk merampok dan lain sebagainya. Kalau niatnya untuk berburu, kenapa belajar mana? Saya mau nyari itu ayam hutan di hutan Kalimantan, ya banyak sekali, mau berburu. Maka hukum belajar memanah jadi mubah, nggak sunnah lagi. Karena untuk berburu itu hukumnya mubah. Tapi kalau niatnya tidak karena misalnya belajar mana, biar ikut perlombaan itu, biar dapat hadiah, berarti mubah jatuhnya itu, karena boleh saja mengejar itu. Tapi kalau niatnya, kenapa belajar memanah? I'dad, karena i'dad itu perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan, "A'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkan diri kalian. Nah, ini mempersiapkan diri itu perintah Allah. Baru memanah itu hukumnya sunnah. Baru memanah itu hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, maka supaya keringat kita yang jatuh, uang kita yang keluar itu tidak sia-sia, semuanya bernilai pahala, maka harus ditopang dengan fadilah. Tidak cukup dengan hukum. Memanah hukumnya apa? Sunnah. Belum cukup untuk membakar semangat kita untuk menjalankan perintah ini, tapi butuh dengan fadilah. Hingga setiap anak panah yang kita lepas itu sambil menghadirkan fadilah. Hingga sebenarnya kalau dilihat dari sisi ini, memanah itu seperti suluk spiritual. Iya, seperti toreko. Spiritual arahnya ilmu memanah itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi kalau kita merasakan fadilah memanah ini, kita baru, ya Allah, ternyata sejauh ini ilmu memanah ini. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ar-ramya," barang siapa yang belajar memanah, berarti nggak ada master dalam memanah itu, karena harus terus belajar. Man ta'allama ar-ramya, barang siapa yang belajar memanah, a'tahu Allahu salasata asya'a fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan beri dia 3 perkara di dunia ini. Nah, ini janji Allah ini. Barang siapa yang belajar ilmu memanah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia 3 perkara di dunia ini. Apa itu? Pertama, al-izzatu 'indan nas. Dia akan mulia di mata manusia. Jadi kalau mau mulia, yang enggak usah jadi caleg ya, biar ditempel di pinggir-pinggir sana. Ya, itu cara orang memandang mulia menurut pandangan ahli dunia. Tapi kalau ahli agama, ada cara mencari kemuliaan. Yang di sini ada janji Rasulullah. Apa itu? Memanah, belajar memanah. Di situ ada janji Rasulullah. Antum akan diberikan oleh Allah al-izzatu 'indan nas. Agung di mata manusia, dihormati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan beri al-haibatu 'indal a'da. Kewibawaan di mata musuh. Jadi musuh itu melihat itu ada rasa takut. Nah, sekarang umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala enggak punya wibawa di mata musuh. Hingga diaduk ekonominya, pikirannya, ideologinya, diporak-poranda. Karena apa? Enggak punya wibawa. Itu saja persoalannya. Maka di antara upaya kita membangkitkan wibawa umat ini, kita siarkan ilmu memanahnya supaya mereka belajar memanah. Gimana?
besar nanti ya. Ini misi ini besar. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkan diri kalian dengan seluruh kemampuan kalian berupa kekuatan. Kata-kata kuat ini ditafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dan beliau mengulangnya 3 kali. Beliau mengatakan, "Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu." Sesungguhnya kekuatan yang ada dalam ayat tersebut maksudnya adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Jadi kalau saya memahami makna kuat di situ, di antaranya ya kuat konsentrasinya, kuat rohaninya, kuat fisiknya. Ya. Saya pernah waktu itu ada orang datang ke rumah. Itu dia tuh badannya itu itu besar itu. Pokoknya orangnya tuh gotot gitu ya. Dia naik sepeda motor dari Tengguru ke Palembang, boncengan sama istrinya. Ini orang makhluk apa nih, saya bilang, ini kuat sekali fisiknya. Terus dia bilang dengan saya, "Habib, saya ini walaupun badan kokoh begini, tapi saya ini bermasalah hubungan sama istri. Kalau minta sarannya, wah yang begini jangan tanya saya, sana ke dokter sana. Kalau tanya hukum, kitab, tanyalah sama saya. Kalau begini-begini, dokter Boyke lah ahlinya itu." Maka terus saya bilang, kalau mau saran saya, itu dalam suatu hadis sahih Nabi mengatakan, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dalam suatu ayat Nabi menafsirkan, "Ala innal quwwata ar-ramyu." Kalau mau kuat, memanah. Itu Rasulullah yang bilang itu. Kalau kamu mau kuat, mau jadi laki-laki betulan, mana saja. Tapi saya karang aja itu, saya tidak tahu itu dalilnya dari mana. Pokoknya menurut saya saja. Akhirnya dia pulang, beli busur dia. Beli busur, setiap bangun tidur dia manah berapa set begitu. Setelah 40 hari datang ke rumah dia. "Assalamualaikum." "Alhamdulillah, istri saya bahagia sekarang." Beneran nih? Diam-diam aja ya, rahasia. Tapi setelah saya ketemu, saya bilang, ternyata saya bener juga. Padahal itu kan karangan saya itu. Saya tidak tahu itu. Akhirnya suatu hari saya ketemu dengan Syekh Sofyan Nur Banjar itu. Ustaz Sofyan Nur, saya cerita, saya punya pengalaman menjawab orang begini, ternyata sembuh dia. Terus kata Ustaz Sofyan Nur, benar itu. Benar. Itu sudah diteliti di Inggris. Di Inggris itu ada penelitian, ternyata persoalan laki-laki di tulang belakang itu hanya bisa distabilkan dengan posisi memanah. Itu sudah lewat itu. Jadi di dalam ini bukan jadi seksolog semua nanti, jangan, bukan kesananya, tapi kita ini di antara jutaan fadilah saja, di antara sekian banyak fadilahnya saja. Nah kemudian di dalam ayat tersebut, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim." Persiapkanlah diri kalian untuk dengan sepenuh kemampuan kalian berupa kekuatan yaitu memanah. Kemudian mempersiapkan kuda. Jadi ada 2 olahraga yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang satu tersirat, yang satu secara tersurat, yaitu memanah dan berkuda. Wa min ribatil khail. Apa fadilahnya? Langsung disebut dalam Al-Quran fadilahnya, turhibuna bihi aduwallaha wa aduwakum. Menggetarkan hati musuh Allah dan musuh kalian. Jadi di dalam Al-Quran langsung menyebutkan fadilah memanah dan berkuda. Memanah dan berkuda dapat menggetarkan hati musuh-musuh Allah. Dan ini sulit dijelaskan nanti, karena ini harus tanya orang yang bukan kita, bagaimana kamu melihat. Dan itu adalah suatu kenyataan dan itu hak, karena ini memang
Di dalam Al-Quran menyebutkan, tidak ada keraguan lagi. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim. Dan ada musuh yang lain yang juga gentar dengan para pemanah dan berkuda ini. Wa akharina min dunihim. Siapa mereka? La ta'lamunahum. Kalian tidak mengenal mereka. La ta'lamunahum. Kalian tidak mengenal mereka. Allahu ya'lamuhum. Allah yang mengenal mereka. Nah, siapa itu musuh wa akharina min dunihim itu yang takut, yang gentar dengan para pemanah itu? Sebagian ulama mengatakan jin. Sebagian mufassir mengatakan jin itu sangat takut dengan para pemanah dan ahli berkuda. Jadi nggak ada pemanah kesurupan itu kecuali orang-orang gak ikhlas ya. Sebagian ulama mengatakan makna wa akharina min dunihim itu maknanya adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu merasakan rasa gentar hatinya bila bertemu dengan pemanah dan ahli berkuda. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kemudian ditutup dengan ayat infak. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa yang kalian infakkan apa saja untuk di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan balasannya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan menganiaya kalian. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi dari apa yang keluar untuk fisabilillah. Busur itu mahal. Kenapa setelah menyebutkan fadilah memanah dan berkuda, kemudian ditutup dengan ayat infak, dan di situ ada janji Allah, apa yang kalian keluarkan Allah akan sempurnakan balasannya, menunjukkan dari dulu kuda sama busur itu mahal. Dari dulu kuda sama busur itu ya mahal. Kemudian kita infakkan untuk fisabilillah, kita keluarkan uang kita di jalan Allah. Sesuatu yang keluar untuk Allah itu hakikatnya tidak keluar, tapi masuk lagi. Karena apa? Di situ janji Allah mengatakan yuwaffa ilaikum. Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan balasannya di dunia dan di akhirat. Nah, maka dalam satu hadis riwayat Sayyidina Anas itu, dalam satu hadis riwayat Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittakhadha qausan fi baitihi nafallahu anhul faqra 40 sanah." Barang siapa yang punya busur di dalam rumahnya, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kefakiran dalam rumah tersebut selama 40 tahun. Tidak akan fakir. Bahkan dalam suatu riwayat, "Man ittakhadha qausan fi baitihi nafallahu anhul faqra ma dama fihi." Barang siapa yang mempunyai busur di dalam rumahnya, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kefakiran dalam rumah tersebut selama busur itu masih ada di dalam rumah. Maka kalau menurut saya busur itu jangan satu, kalau dibawa keluar satu kosong rumahnya. Jangan punya busur satu. Maka ada seorang sahabat namanya Sayyidina Uqbah ibnu Amir, beliau itu punya busur 70. Busur tuh antum satu paralon lagi. Wah. Terus cita-citanya pingin seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Pingin jago kalau nggak mau modal gimana? Padahal sesuatu yang keluar untuk jalan Allah itu hakikatnya masuk lagi, nggak keluar itu. Pokoknya apa saja untuk di jalan Allah hakikatnya tidak keluar tapi masuk lagi. Maka saya kalau bedah buku selalu tanya tuh kepada pemanah-pemanah itu, siapa yang setelah mengenal ilmu memanah rezekinya itu tambah sempit? Angkat tangan. Diam semua. Kalau ada, saya bilang berarti itu gak ikhlas itu. Kalau ikhlas karena Allah, mesti Allah cukupi. Karena itu memanah itu pintu rezeki. Maka hadis yang saya bacakan sebelumnya, man ta'allama ar-ramya a'tahu Allahu salasata asya'a fid dunya. Barang siapa yang belajar ilmu memanah, Allah akan berikan dia 3 perkara di dunia ini. Pertama, al-izzatu 'indan nas, mulia di mata manusia. Al-haibatu indal a'da, wibawa di mata musuh. Yang ketiga, as-sa'atu fir rizqi, lapang rezekinya. Jadi orang belajar memanah itu
janji Rasulullah SAW, rezekinya lapang. Makanya saya tuh sebenarnya pengangguran, saya tuh nggak punya kerja. Tanya santri Teboro itu, ya kan? Habib pekerjaannya apa? Nggak ada. Tidur aja itu. Seandainya tidur itu sebuah amalan, maka saya lah orang yang amalannya paling tinggi mungkin. Tapi alhamdulillah selalu dicukupi oleh Allah, karena saya yakin bahwasanya di balik ilmu memanah ini, di situ ada janji Allah, janji Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki. Kalau bisa busur yang dimiliki itu busur Arab. Busur Arab itu apa? Karena ada fadilahnya khusus busur Arab itu. Busur Arab itu kayak apa, Beb? Busur Arab itu yang dari tanduk, terdiri dari tanduk, kayu, dan sinyu. Itu busur Arab, atau namanya busur munfasolah. Murah saja 40 juta. Tapi ada yang murah juga, ada yang 15 juta. Harga HP saja satu, apa itu namanya, harganya belasan tuh. S10 ya namanya itu. S10 itu harganya 13 juta. Belum tentu itu mendatangkan rezeki, malah menghabiskan rezeki. Berusaha terus, beli kuota habiskan rezeki malah. Tapi kalau busur, di situ ada janji Allah dan Rasulnya. Keluar uang untuk beli busur, karena kenapa busur Arab? Karena ada fadilahnya. Dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat Sayyidina Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Man ittakhadha qausan arabiyyan, nafallahu anhul faqra." Barang siapa yang punya busur Arab, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kefakiran dalam dirinya. Jadi selalu beruntung. Nah, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu manah ini, kita itu harus, intinya semua fadilah yang saya sebutkan tadi akan nampak dalam kehidupan kita, bukti dari sabda Nabi bila kita itu ikhlas menjalankan ilmu memanah. Tapi kalau sudah macam-macam itu pingin kalau lagi dimasukkan YouTube kemudian di like, itu sudah berubah lagi itu nanti. Tapi kalau betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, fadilah-fadilah itu nyata semua. Kemudian saya lanjutkan hadisnya. Wa'atahullah wa salasata asya' fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 perkara untuk orang-orang yang belajar ilmu memanah. Jadi bagi orang yang belajar ilmu memanah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 3 perkara di akhirat. Tadi di dunia, sekarang di akhirat. Apa yang Allah berikan di akhirat? 1. Yuhsyaru ma'al mujahidin yaumal qiyamah. Dia dibangkitkan bersama para mujahid ketika hari kiamat. Bangkit dari kuburnya, tengok kanan kiri, kok mancung-mancung orang-orang ini siapa nih? Mas, kenalan, siapa namanya? Saya Sultan Muhammad Fatih. Di sini saya. Antum siapa? Saya Sultan Salahuddin Ayyubi. Kok bisa di sini saya? Ternyata karena dia belajar memanah ikhlas karena Allah, dibangkitkan bersama para mujahid. Yang kedua, yujawwizus sirat kal barqi. Orang yang belajar memanah itu akan melewati sirat kal barqi, seperti kilat. Karena melewati sirat itu 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Jadi sirat itu perjalanannya itu 1500 tahun perjalanan. Tapi para pemanah pernah lihat barak, pernah lihat kilat, truk, nah pus langsung turun. Kenapa? Pemanah dia. Jadi berbeda, ya, sangat berbeda. Jadi olahraga ini lain dari yang lain karena dia itu mengandung sesuatu hal yang di situ terdapat janji Allah dan Rasulnya. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, para pemanah itu akan yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Ada surga orang itu, ada orang masuk surga, tolong HP-nya dimatikan ya. Saya agak terganggu sedikit ya. Ya. Saya agak terganggu. Kemudian orang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, orang masuk surga itu ada bil hisab.
Nah, hisab itu ada dua. Ada hisaban ghalidha, ada namanya hisaban yasira. Hisaban yasira itu bagaimana? Hisaban yasira itu ditanya, kamu di dunia dulu tidak menjaga pandangan, betul? Benar ya Allah, saya ampuni. Itu namanya hisaban yasira. Jadi ditampakkan apanya dosanya secara global, kemudian Allah ampuni. Itu namanya hisaban yasira. Ada namanya hisaban ghalidha, hisab yang berat. Hisab yang berat itu apa? Pertanyaannya detail. Kamu belok kanan gang 5, di situ ada perempuan pakai rok hijau, kamu lihat lama 5 menit, kok detail, berarti ini calon masuk neraka. Karena hisabnya ketat. Itu namanya hisaban ghalidha. Ada namanya hisaban yasira. Hisaban yasira itu global saja, cepat gitu. Dan Allah tanya, maksudnya Allah tampakkan anugerah ampunannya. Nah, pemanah, orang yang ikhlas belajar memanah itu masuk surga tanpa hisab, nggak ada tanya-tanya lagi, langsung bego ini hisab. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya sekelumit dari fadilah memanah yang saya ceritakan, sangat sedikit sekali. Masih banyak, bahkan para ulama-ulama dulu menyusun kitab khusus mengenai masalah ilmu memanah. Khusus. Ini hanya sekedar fadilah. Saya ingin tahu jam berapa ini untuk saya kondisikan. Khalas, Habib, saya sudah paham nih mengenai fadilah-fadilah memanah, ternyata luar biasa. Nah, sekarang saya mau belajar. Saya sudah tahu tadi fadilah-fadilah belajar memanah. Sekarang saya mau belajar. Apakah orang yang pakai standar Bu itu juga memanah? Ya, mereka memanah. Jangan bilang, oh itu memanah bid'ah itu dibuat. Oh, jangan. Mereka juga memanah itu pakai apa itu standar itu memanah juga. Karena hadis-hadis Nabi mengenai ilmu memanah itu umum, tidak membahas mengenai masalah teknik. Teknik memanah itu gak ada hadisnya. Karena itu masuk dalam wilayah ijtihadnya para imam. Seandainya teknik memanah itu ada nasnya, nas hadis, maka imam-imam itu nggak ada yang hilaf. Nyatanya hilaf semua. Antara Imam Abu Hasyim beda dengan Imam Thohir. Imam Thohir beda lagi tekniknya dengan Imam Ishaq. Menunjukkan teknik memanah tidak ada nas khusus, tidak ada. Tapi itu menurut ijtihadnya para imam-imam. Nah, imam-imam memanah itu berijtihad. Mereka berijtihad menggali mana teknik yang paling baik untuk diterapkan oleh setiap individu para pemanah. Itu digali oleh mereka, maka mereka punya mazhab-mazhab sendiri. Nah, ini kalau ada yang bertanya, berarti orang yang memanah modern itu enggak apa? Ya, jangan dibilang bukan. Mereka tetap mendapatkan sunnah memanah kalau memang niat mereka itu untuk sunnah. Tapi ilmu memanah yang bagus itu adalah ilmu memanah yang sekiranya warisan ilmu memanah Islam dari para imam kita bisa kita realisasikan untuk menerapkannya, itu yang lebih afdal. Nah, yaitu berada di dalam ilmu tradisional. Dan ini sulit. Maka imam memanah itu dibagi menjadi 3. Imam memanah yang masyhur dibagi 3, yaitu Imam Thohir Balkhi, Imam Abu Hasyim Mawardi, dan Imam Ishaq Ar-Rafa. Nanti kita sekarang akan bahas 5 rukun memanah. Kita niatkan belajar, memanah. Kita harus mengenal rukun. Ibarat sholat itu, ibarat orang itu sholat. Kalau orang itu sholat, kalau tidak lengkap rukunnya bagaimana? Sah? Tidak sah. Nah, maka pemanah juga begitu. Pemanah itu kalau tidak lengkap rukunnya, maka yang tidak dikatakan memanah. Maka ada rukun-rukunnya. Rukun memanah itu hanya ada 5. Menurut pendapat Imam Thohir Balkhi, rukun memanah itu 5. Sebenarnya khilaf. Tapi yang disepakati oleh para ulama, rukun memanah itu 5. Pertama qabdah, yang kedua qaflah, yang ketiga mat, yang keempat nazar, yang kelima iflat. Saya artikan: 1 qabdah, cara memegang, cara mengunci, cara menarik, cara membidik, dan cara melepas. Hanya 5 saja. Mudah kan? Cuma latihannya yang lama itu. Kalau
pahamnya secepat. Nah, sekarang kita masuk dalam rukun pertama.